Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kita kali ini di mata kuliah analisis atau analisa dan desain atau perancangan informasi, yaitu SDLC. Ya. SDLC itu merupakan singkatan dari System Development Life Cycle. Nah, catatan pembelajaran kita hari ini, pertemuan kali ini yang nanti juga bakal saya bagi dalam mungkin 2 sesi. Yang pertama kita akan membahas tentang apa itu SDLC, terutama dengan tahapan planning, analysis, dan design. Ya, kemudian ada juga diharapkan itu dapat memaparkan apa saja sih pendekatan dalam pengembangan sebuah sistem. Ini akan kita bahas. Jadi kita langsung masuk ke SDLC-nya sendiri. Nah, kalau kita baca definisinya, apa itu SDLC? Itu seluruh proses mulai dari membangun, mengimplementasikan, mendeploy, menggunakan, memelihara, sampai dengan memperbarui sistem informasi. Ya, jadi istilahnya kalau saya ibaratkan contoh, kalau kita ingin membangun rumah. Nah, kalau kita ingin membangun rumah itu kan pasti ada tahapan-tahapan kerjanya, ya. Mulai dari kita bisa melakukan perancangan tentang rumah itu sendiri, kemudian bagaimana desain rumahnya, kemudian nanti di dalamnya kita akan memanggil tukang atau memanggil developer untuk mengembangkan rumah, sampai dengan rumahnya selesai dibangun, selesai. Tentu ada maintain, tentu ada pemeliharaan. Satu saat ada kamar bocor, ya, genteng yang rusak atau dinding yang sudah terkelupas catnya. Nah, itu perlu kita ganti menjadi rumah yang baru, atau mungkin kita akan memperbarui saja rumah tersebut. Nah, begitu juga dengan sistem informasi. Ya, semua itu juga perlu proses mulai dari planning sampai dengan maintain. Nah, kira-kira seperti itulah. Makanya dikatakan System Development Life Cycle, ya, siklus pengembangan sistem. Artinya, kenapa dia dikatakan sebuah cycle atau siklus? Karena dia berputar terus-menerus, ya, berputar terus-menerus, dan itu dilakukan terus-menerus, sama seperti kita hidup. Kita hidup itu kan ada yang baru lahir, kemudian dia tumbuh menjadi anak-anak, bayi, anak-anak, kemudian remaja, kemudian dewasa, tua, sampai dengan nanti dia meninggal. Nanti ada lagi yang baru. Nah, seperti itulah dikatakan sebagai sebuah cycle. Oke. Nah, untuk tahapan kerjanya, ya, System Development Life Cycle itu ada beberapa tahapan. Yang pertama, kita harus tahu dulu apakah kita akan mengembangkan sistem atau tidak dengan memunculkan sebuah ide atau idea. Ya, kita harus punya planning dulu nih, kita harus punya rencana dulu nih, mau dikembangkan atau tidak. Ya, kalau misalnya kita bangun rumah, rumah ini mau kita bangun lagi yang baru atau hanya memperbaiki saja, idenya dulu yang perlu, ya. Nah, setelah tahu ide, baru kita lakukan perancangan atau planning, bukan perancangan tapi perencanaan. Nah, perencanaan ini juga kalau kita membangun sebuah sistem informasi itu ada tahapan kerjanya, nanti akan kita bahas lebih lanjut. Kemudian setelah kita rencanakan, baru kita analisis, ya, apa saja problemnya dari sistem yang lama atau dari sistem yang ada saat ini atau dari sistem yang sedang berjalan, kendalanya apa, masalahnya apa, baru kita bisa menentukan apa solusinya. Ya, apa solusi dari masalah yang terjadi saat ini. Nah, setelah itu sudah tahu problemnya apa, solusinya apa, baru bisa kita rancang. Ya, baru kita bisa desain atau kita rancang. Nanti ada toolsnya atau ada alat bantu di dalam perancangan. Kemudian baru kita implementasikan. Setelah diuji, ya, setelah diimplementasikan kemudian diuji, baru sistem bisa kita katakan sukses kalau dia berjalan sesuai dengan yang kita inginkan. Ini tahapan kerja dari SDLC atau System Development Life Cycle. Nah, ada lagi yang seperti ini, ya, ada lagi. Jadi SDLC itu banyak
banyak pendapat mengenai tahapan kerjanya. Ada lagi yang seperti ini, mulai dari preliminary investigation atau investigasi awal, ya, seperti kenapa sistem ini akan dikembangkan gitu ya, kita harus tahu dulu seluk-beluknya dulu, problemnya apa, baru sistem analysis atau baru kita tentukan masalahnya apa, solusinya apa, kemudian baru kita rancang di sistem design, baru kita develop atau kita bangun, kita buat ya, atau dalam hal ini biasanya dalam tahap coding atau penulisan instruksi program, kemudian baru kita implementasikan, baru kita maintain ya, baru kita pelihara. Kalau satu saat dia ini akan kita kembangkan lagi, maka kembali lagi ke tahap awal, yaitu preliminary investigation. Oke. Nah, ini adalah sasaran dari masing-masing fase dari SDLC ya. Apa itu planning? Nah, kita akan bahas detail, walaupun di sini dijelaskan secara umum saja, untuk mengidentifikasi scope atau ruang lingkup dari sistem yang baru, memastikan bahwa proyeknya itu layak atau feasible atau layak, dan akan kita bangun sebuah jadwal, schedule, resource plan, perencanaannya apa, budgetnya berapa untuk menjadi proyek yang baru. Jadi kita sudah bicara schedule di sini, ya, kita bicara schedule. Yang kedua itu sasaran dari tahap analisis, untuk memastikan atau untuk mengerti bahwa dokumen yang diperlukan oleh bisnis secara detail itu dibuat apa saja kebutuhannya, ya, requirement, processing requirement of the new system. Jadi kebutuhannya itu apa saja di tahap analisis. Kemudian yang berikutnya adalah desain, sasarannya untuk merancang sistem solusi atau solusi dari sistem tadi apa saja. Artinya kita di dalam sistem desain ini kita mengimplementasikan hasil dari analisis, ya, makanya made during analysis. Yang berikutnya adalah sasaran dari implementation, itu atau implementasi itu adalah to build, test and install. Nah, ini tiga kata ini. Jadi dia bangun, kemudian kita tes dulu hasil dari programnya, kemudian kita pasang, ya. Kemudian yang berikutnya adalah support, untuk memastikan bahwa sistem ini perlu dijalankan secara produktif, ya. Kira-kira secara produktifnya selama berapa tahun itu tetap didukung oleh pimpinan atau oleh yang menginginkan proyeknya berencana atau berjalan dengan baik. Oke. Nah, ini adalah pendekatan dari SDLC. Itu ada dua pendekatan, ada yang namanya predictive SDLC, di pendekatan secara prediktif, ada yang namanya adaptive SDLC atau pendekatan secara adaptif. Kalau dia prediktif, bedanya requirement well understood, ya, and well defined, low technical risk. Nah, jadi kebutuhan-kebutuhan itu harus kita pahami secara baik, secara rinci sebenarnya. Yang berikutnya adalah resiko tekniknya masih rendah, ya, kalau prediktif. Oke. Nah, kalau adaptif kebalikannya, requirement and need uncertain. Jadi requirement itu tidak terlalu detail, ya, tetapi resiko tekniknya sangat tinggi, ya, resiko tekniknya sangat tinggi. Oke. Yang berikutnya, nah, ini penjelasan detail dari predictive SDLC. Nah, salah satu metode atau model dari predictive SDLC itu adalah waterfall model. Sesuai dengan namanya, anak ya, waterfall itu air terjun. Jadi dia mengalir dari atas sampai ke bawah. Artinya bahwa tahap yang paling atas harus selesai dulu, baru bisa ke tahap berikutnya. Nah, makanya dia seperti air terjun atau waterfall model. Yang pertama, waterfall model itu juga ada banyak pendapatnya, ya, tergantung dari buku yang kalian rujuk. Yang pertama, project planning base, ya, kemudian analysis phase, design phase, dan implementation
prediktif. Ini tergantung. Jadi dia harus selesai dulu nih di tahap planning, tidak bisa dilakukan bersamaan dengan analisis. Nah itu prediktif. Nah begitu juga dengan yang selanjutnya. Oke. Nah yang berikutnya adalah adaptive SDLC. Pendekatan pembangunan di mana proyek kegiatan termasuk rencana dan model disesuaikan pada saat proses berlangsung. Contoh modelnya itu adalah spiral dengan prototyping atau prototype. Nah ini yang spiral, pernah lihat, mungkin saya rasa bukan lihat ya, mungkin sudah pernah juga memakai obat nyamuk ya, seperti lingkaran spiral. Nah seperti itu juga dengan adaptive SDLC ya, pendekatannya, yaitu salah satu contohnya yaitu metode spiral. Jadi dia mulai dari planning dulu, selesai planning, baru dia ke plan next iteration, analysis, kemudian baru test dan integration. Tapi bagian yang paling awal scope-nya lebih kecil dibanding dengan bagian-bagian yang lain. Jadi semakin dia masuk ke tahap berikutnya, semakin besar proyeknya. Ya, semakin banyak yang dilakukan. Nah, itu spiral. Ya, itu menggunakan pendekatan adaptif. Jadi mungkin saja masing-masing tahap ya, apakah itu misalnya analisis, kontrak, tes atau plan, itu bisa dilakukan berulang kali tergantung dari objek yang akan dibuatkan sistemnya. Jadi bisa dilakukan, makanya dia dikatakan sebagai model spiral. Nah bicara tentang SDLC tidak terlepas kita bicara juga tentang metodologi, model, tools, dan teknik. Jadi apa saja sih model, tools, dan teknik dari SDLC sendiri. Metodologi itu sama juga seperti kumpulan metode-metode ya, di mana SDLC ini juga ada beberapa model seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Ada salah satu contohnya ada waterfall, ada prototype, ada spiral, nanti ada web engineering, extreme programming, wireless application development, dan lain-lain. Nah yang inilah yang akan kita bahas atau yang akan Anda buatkan sebagai tugas dari diskusi kelompoknya nanti ya, tugas kelompoknya masing-masing. Nah metodologi pengembangan sistem itu memberikan pedoman kepada analis sistem dalam menyelesaikan setiap tahapan SDLC ya, termasuk model tertentu, alat, dan teknik. Jadi untuk menjalankan supaya metode ini berjalan dengan baik, dia memerlukan 3 komponen ini, yaitu tekniknya apa, modelnya menggunakan apa, dan alat bantunya apa. Nah ini merupakan gabungan dari metode-metode yang dikatakan sebagai metodologi. Ya, jadi gabungan dari metode-metode baik itu teknik, model maupun tools itu adalah metodologi. Ya, oke. Yang berikutnya adalah kita bahas dulu apa itu model. Model itu adalah representasi dari aspek penting dari dunia nyata. Beberapa model secara fisik mirip dengan produk nyata. Beberapa model itu adalah representasi grafis rincian penting. Beberapa model notasi matematika atau abstraksi. Kita langsung lihat contohnya aja. Nah, apa saja model yang akan kita gunakan di dalam pengembangan sistem ini atau SDLC ini? Nah, ini ada beberapa komponen dari model SDLC. Ya, ada yang namanya flowchart. Saya rasa Anda sudah pernah belajar di semester 1 atau 2 bagaimana kita membuat flowchart. Kita menggunakan DFD, kita sudah belajar juga di proses bisnis ya, analisa proses bisnis. Kita juga sudah pernah buat IRD, Entity Relationship Diagram. Ada lagi yang namanya structure chart, use case diagram, class diagram, sequence ya. Ini untuk komponen dalam pengembangan sistem. Kalau komponen untuk proses, yang pengembangan proses itu ada namanya Gantt chart, ada namanya OHC atau Organizational Hierarchy Chart, atau ada lagi yang namanya Financial Analysis Model (MCC) atau ROI. Ini biasanya digunakan dalam manajemen project. Biasanya ada mata kuliah nanti, saya nggak tahu di semester berapa,
mata kuliah manajemen project. Nah, biasanya Anda akan belajar Gantt itu seperti apa, ROI itu seperti apa, ya. Itu masuk dalam contoh dari model untuk metodologi SDLC. Nah, ada lagi yang namanya alat. Apa saja sih tools atau alat di dalam mendukung pengembangan sistem ini? Nah, ini contoh-contohnya. Ada namanya Project Management Application. Jadi kita menggunakan aplikasi penunjang project. Kalau di Office itu namanya Management Project, ya. Biasanya sejajar dengan Office. Atau kita menggunakan aplikasi grafik atau drawing. Kayak kemarin kan Anda menggunakan buat DFD IRD-nya menggunakan aplikasi apa kemarin? Asta misalnya, atau menggunakan EasyCase ya, kalian buat di DFD kemarin ya. Buat prosesor atau text editor, contoh misalnya pakai yang berbasis doc ya, misalnya Anda menggunakan aplikasi Microsoft Office ya, Word, PowerPoint, Excel dan seterusnya, visual model tools dan lain-lain. Jadi ini adalah alat bantu di dalam metodologi tadi, di dalam menjalankan metodologi tadi. Dalam hal ini alat bantu untuk merancang atau untuk menganalisis. Jadi dia banyak menggunakan aplikasi. Nah, yang berikutnya adalah teknik. Ya, teknik. Ada yang namanya strategic planning teknik, project management teknik, user interviewing teknik, sampai dengan object oriented analysis and design teknik. Nah, biasanya kalau untuk mata kuliah RPL, rekayasa semester untuk semester depan, rekayasa perangkat lunak, saya lebih cenderung untuk menjelaskan yang ini, object oriented analysis and design teknik. Ya, kita akan bahas detailnya di mata kuliah software engineering atau RPL, rekayasa perangkat lunak. Nah, saya rasa untuk yang berikutnya kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Saya akhiri untuk materi kita kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.